Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar Microsoft Excel 2016. Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik dengan menggunakan marketing Microsoft yang agresif, menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan di dalam komputer mikro hingga saat ini. Microsoft Excel 2016 untuk selanjutnya disingkat Excel 2016 adalah program aplikasi yang banyak digunakan untuk membantu menghitung, memproyeksikan, menganalisa, dan mempresentasikan data. Adapun versi terakhir yang dihadirkan oleh Microsoft adalah versi paket Office 2016 yang di dalamnya terdapat Excel 2016. Oke, kita bisa pilih untuk membukanya dengan klik Windows paling bawah pojok kiri, kemudian klik All Apps. Kita cari Excel. Kita klik Excelnya. Kita tunggu sampai kebuka. Yap, sudah kebuka. Ini ada tulis yang blank workbook. Kita klik. Tunggu, ini udah kebuka ya. Kemudian kita bisa pilih cara lain dengan search paling bawah ya, dekat window. Kita ketik Excel. Oke, kita klik Excelnya. Ini sama seperti tadi, kita klik lagi blank workbook. Udah kebuka, atau pilih dengan di layar desktop paling bawah juga bisa. Kita klik, klik blank workbook lagi. Nah, udah kebuka ya. Saya akan menjelaskan tentang fungsi fitur yang ada di Microsoft Excel. Ya, kita mulai. Dari sini, di sini ada tulisan file. File ini disebut dengan tab file. Tab file ini berisi tentang perintah yang terdiri dari save, new, open, dan lainnya. Lalu kita klik dulu. Ya, nih di sini ada save, save as, open, close, new, print, save, option, dan exit. Misalnya gini, kalian ingin menyimpan data dokumen kalian yang sudah dikerjakan, kalian bisa klik save. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini kalian bisa ganti namanya sesuai apa yang kalian ingin simpan. Nah, terus kemudian klik save. Nah, dengan sendirinya akan menyimpan di dokumen. Lanjut lagi. Di sini ada bukuan Microsoft Excel. Bukuan Microsoft Excel ini disebut dengan title bar. Title bar adalah judul atau nama dari workbook. Ya, yang awalnya dari bukuan Microsoft Excel. Jika itu belum pernah disimpan di dokumen. Jika sudah, pasti ini akan menjadi nama tugas yang kalian sebelumnya simpan. Kita lanjut lagi ke nih, di atas tab file ini namanya Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini adalah berisi perintah penting yang terdiri dari save, undo, dan redo, atau perintah-perintah lain yang ingin kalian tambahkan. Caranya ya, untuk menambah perintah yang ingin kalian tambahkan, klik pada toolbar ini. Nah, kalian bisa pilih yang ingin kalian tambahkan perintahnya. Lanjut lagi, di samping tab file
Di samping tab file ini kan ada tulisan home, insert, back layout, formulas, data, review, dan view. Nah, ini dari tulisan home sampai view disebut menu bars ya. Nah, di dalam menu bars ini ada isi perintah. Ini namanya ribbon. Ribbon adalah grup dari tab menu bars yang berisi command button ya. Yang berisi command button nih. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kotak-kotak ini namanya sel. Sel ini tempat pertemuan antara kolom dan baris. Ada lagi namanya formula bar. Nih, yang kotak ini namanya formula bar. Formula bar adalah baris rumus untuk menampilkan isi sel yang sedang aktif atau yang sedang dikerjakan. Ada lagi samping formula bar ada name box. Name box adalah menampilkan alamat sel yang sedang aktif atau menulis rumus perhitungan data. Ini kan ada di A2, berarti di sini ada A2 ganti A3 gitu. Kemudian ada kolom. Kolom itu adalah keterangan kolom A, B, C, D, E, F, G, D dan seterusnya, itu namanya kolom. Ke samping itu namanya kolom. Kemudian ada row. Row itu ke bawah, keterangan baris 1, 2, 3 dan seterusnya yang menuju ke bawah. Nah, kemudian ada lanjut lagi, ada tab worksheet. Tab worksheet ini berada di bawah. Ini ada tulisan sheet 1, sheet 2, sheet 3 ya. Ini namanya tab worksheet. Tab worksheet adalah tab lembar kerja yang berguna untuk pindah ke lembar kerja tetapi masih dalam satu buku kerja atau workbook. Kita lanjut lagi di samping paling kiri. Nah, di sini ada namanya view button. View button itu untuk mengubah tampilan. Ada normal, ada back layout, ada back layout, back preview. Ini bisa kalian ubah seperti ini. Jika back preview seperti ini jadinya. Back layout ya. Back layout seperti jadi ini. Nah, kita ganti normal, kembali lagi seperti semula. Nah, kemudian ada scroll bar. Scroll bar ini yang ada di samping kiri untuk ke bawah ya, mengatur ke bawah ke atas. Ini namanya scroll bar, ataupun scroll bar horizontal yang ke samping. Nah, ya. Adapun di samping view button ini ada control zoom ya. Control zoom ini untuk mengatur tampilan. Misalnya ini means itu untuk memperkecil ukuran seperti ini. Ya. Jika plus itu memperbesar tampilan. Tahap-tahapnya yaitu membuat dokumen baru langkah kerja. Caranya? Nih, saya kasih tahu ya. Pertama, buka program Excel 2016. Kedua, klik tab File, lalu pilih New. Ketiga, double klik pada blank workbook. Menjelaskan menyimpan dokumen langkah kerja. Caranya? Nih, caranya seperti ini. Klik tab File, lalu pilih Save atau Save As. Di sini saya pilih Save. Kedua,
pilih direktori mana yang akan digunakan. Lalu, klik Save. Lalu akan muncul tampilan tadi. Atau bisa menggunakan Save As untuk file yang ingin disimpan kembali. Caranya sama seperti tadi. Pilih nama file yang diinginkan, lalu klik Save. Udah deh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara membuka file yang telah tersimpan. Caranya, pertama, kita bisa pilih file yang telah tersimpan di sini. Nih, lalu kita klik, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu bisa juga dengan cara klik blank workbook. Lalu kita bisa klik di sini, open, ya diklik, lalu ya open, lalu nanti akan muncul tampilan file-file yang pernah kita simpan di sini. Klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya adalah cara menutup file dokumen. Caranya, klik tanda silang yang ada di pojok kanan atas. Lalu pilih, terserah mau pilih save atau don't save. Saya akan pilih save. Yes. Nah, kita sudah keluar dari Microsoft Excel 2016. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara menghilangkan grid line. Apa sih grid line itu? Grid line adalah garis bantu antar baris dan kolom yang akan memandu kita dalam membuat dan mengedit data dalam sel secara cepat. Caranya yaitu, pertama, klik File, lalu Option, Adverb, lalu kita cari Display. Biasanya di bagian Display. Nah, Display option for the worksheet. Kita ilangin centangnya pada Show Grid Line. Lalu klik OK. Nah, ini grid line-nya udah nggak ada ya. Tiga, mengatur data dan sel. A. Memformat worksheet. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, sebuah laporan tidak hanya memperhatikan isi tabel, tetapi juga harus memperhatikan layout dan formatnya, sehingga akan mudah dibaca atau dipahami dan semakin menarik. Langkah pertama dalam membuat border yaitu, pertama, buat dulu data yang ingin kamu border. Setelah itu, pilih blok range A1 sampai B9. Kemudian pilih menu Home, klik Border, lalu All Border. Yang C, menambah shading pada tabel. Setelah selesai memberi border, selanjutnya blok sel A1 sampai dengan B1. Setelah itu, pilih menu Home, lalu klik Fill Color. Pilih warna yang kalian mau, maka hasilnya akan seperti ini. Yang D, mengatur ukuran dan posisi teks dalam sel atau range. Yang pertama, mengatur ukuran teks. Langkahnya, blok sel A1 sampai dengan B9. Lalu pilih menu Home, klik Font Size, dan pilih ukuran yang kamu mau. Selanjutnya, 4. Memformat angka. Memformat nilai dengan mata uang. 1. Buatlah tabel berikut. 2.
blok atau sorot sel C3 sampai C9. 3. Klik kanan pada mouse lalu pilih format sel lalu accounting. Maka hasilnya seperti berikut. Ini saya akan mengenalkan simbol pada rumus dan fungsinya, dan di terakhir nanti saya akan mempraktekkan pada di Microsoft Excel dengan fungsi simbolnya. Nah, sebelum kita mempraktekkan, saya akan mengenalkan dulu ya simbolnya dengan fungsinya juga. Oke, di sini ada tanda plus. Fungsinya itu untuk menghitung penjumlahan, dan di sampingnya ada tanda strip, tentunya untuk menghitung pengurangan. Kita lanjut lagi. Di angka 8, di atasnya itu ada tanda bintang ya. Ini fungsinya untuk menghitung perkalian. Nah, lanjut lagi di angka 6. Di atasnya itu ada tanda kutip ya. Itu untuk menghitung perpangkatan. Dan sampingnya di angka 5 ada tanda persen, tentunya untuk menghitung persen. Dan ada lagi di bawah itu ada garis miring. Garis miring ini untuk menghitung pembagian. Nah, itu bentuk-bentuk simbol pada Microsoft Excel dan fungsinya. Kita lanjut, kita praktekkan di Microsoft Excel 2016 ya. Oke. Di sini saya sudah membuat tabel yang akan nantinya kita praktekkan. Selain menghitung pada rumus, di Microsoft Excel 2016 ini memiliki fungsi-fungsi yang menggunakan menghitung yang lebih cepat dan mudah digunakan, seperti fungsi sum. Fungsi sum ini membuat lebih cepat menghitung pada penjumlahan. Oke, ini salah satu contohnya ya. Pada tabel ini yang sudah saya buat. Di sini ada daftar kebutuhan X tiap tahunnya. Di sini sudah ada tahun, jumlah, harga satuan, dan harga total. Di bawahnya ada jumlah. Nah, di sini kita akan menjumlah semuanya dengan jumlah dan harga satuan supaya harga total ini terisi jawabannya. Oke, kita mulai klik sama dengan, kemudian klik B3. Nah, di sini sudah ada tulisan B3. Kemudian kita klik bintangnya. Habis itu klik C3. Kita klik enter. Oke, di sini sudah muncul jawabannya ya. Dan seterusnya seperti itu. Sama dengan B4 bintang C4. Ini kita kalikan B4 dan dikali C4. Kita klik enter lagi. Oke, ini jawabannya sudah muncul. Sama seperti sebelumnya ya, rumusnya dikali. Oke. Ya, di sini sudah terisi semua ya. Sudah ada jawabannya. Nah, kita tinggal menghitung jumlah yang ada di bawah ini. Kita gunakan fungsi sum. Ya, kita mulai sama dengan kita ketik sum. Oke, kita klik sum. Kemudian dalam kurung ini rumusnya ya, number 1, number 1, number 2. Oke, kita klik D3 nya, kemudian
titik 2, kemudian D9 dalam kurung ya, kita klik enter. Oke, ini sudah jawabannya. Jadi harga total semuanya 8.400.000 rupiah. Fungsi statistik terdiri dari beberapa fungsi perhitungan. Menghitung nilai tertinggi, menghitung nilai terendah, menghitung nilai terbanyak, menghitung nilai rata-rata, dan menghitung banyaknya data. Fungsi max atau nilai tertinggi biasa digunakan untuk mencari nilai terbesar yang ada dalam suatu range. Fungsi min untuk mencari nilai terendah dalam suatu range. Fungsi average untuk mencari nilai rata-rata dalam suatu range. Fungsi mode digunakan untuk mencari nilai yang biasanya sering muncul dalam suatu range. Lalu fungsi count biasa digunakan untuk mencari jumlah data dalam suatu range. Yang terakhir ada fungsi sum biasa digunakan untuk mencari hasil jumlah dari isi data yang terdapat dalam suatu range.